other. Peace can only be attained by understanding each other. Peace cannot be attained by the exercise of force, but peace must be built on the basis of mutual understanding. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Tuhan berkati. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbullah, Ketua FKUB Kota Bogor, ingin menyampaikan bahwa kerukunan umat beragama adalah ciri khas Indonesia sejak dulu. Terus pertahankan kerukunan umat beragama di Kota Bogor. Bangga kami, bangga kita bersama. Salam damai Bogor untuk dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GKI merasakan dengan nyata bahwa Kota Bogor adalah kota toleran. Pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin Kota Bogor adalah sepenggal contoh keberhasilan bersama warga Bogor dalam mengimplementasikan hak asasi manusia. Kami berjuang bersama untuk mewujudkan perdamaian ini dari Bogor untuk dunia. Tidak ada permasalahan yang tidak selesai jika kita bersatu padu. Wujudkan Indonesia dengan wajah yang ramah, penuh kasih, dan saling menghargai. Bangga kami, bangga kita bersama. Salam damai Bogor untuk dunia.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born, the nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara, Samalayang iman di dadara, Samalayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang 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 si patokaan matego tego gorokan sayang sajojo sajojo yumanam ko bisa papare samuna muna muna keke samuna muna muna keke soleram 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 anak yang manis janganlah dicium sayang kalau dicium merah pipinya kampuangan jauh di mato kunwangsan saya baku hiliang takkan aja kawan-kawanan lamu sangke basuh yang suria. Tak lelo 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 ledo Sapmanang ojo pijer nangis anakku sing ayu rupane dadi pandekare bangsa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat datang Bapak Sulhan dari Perumda Pasar. Ada dari DLH Ibu Yeni, juga dari Prokomfim dan bagian perekonomian. Sambil menunggu kedatangan Ibu Sekda, saya akan bacakan Sambil menunggu Ibu Sekda bergabung, mungkin Bapak Ibu bisa mengisi daftar hadir di kolom chat, di link yang sudah dibagikan di kolom chat. Terima kasih. Ya, ini udah masuk. Izin, bisa kita mulai? Iya Pak, kita tunggu Ibu Sekda bergabung dulu ya Pak. Bu Sekda sudah hadir, sudah on. Izin, Banyu Pak. Selamat siang, Ibu Sekretaris Daerah. Selamat siang. Ya. Selamat bergabung Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Lagi Pak yang terkait dengan pembatalan pinjaman. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang terhormat, selamat datang kepada Ibu Sekretaris Daerah, kepada Perumda Tirta Pakuan, ada dari PBJ, Bapak Sulhan, bagian perekonomian, Perumda Jasa Transportasi, Isduk Capil, DLH, dan Prokomfim juga Bakes Bangpol. Sebelum memulai kegiatan ini, saya akan membacakan rundown hari ini. Kegiatan siang ini akan dibuka oleh Ibu Sekretaris Daerah, yaitu Ibu Dr. Insinyur Hajah Syarifah Sofia DMSI, yang akan memberikan sambutan, lalu akan diisi oleh 2 orang narasumber, yaitu Bapak Alma Wirata, SHMSI Han, dan Ibu Kabak Perekonomian, yaitu Ibu Insinyur Dewi Kurnia Saryanto. Untuk menyingkat waktu, mungkin kepada Ibu Sekda, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat hari ini Pak Kabak Hukum, sehat ya? Ya, ya sehat. Moderatornya Ibu Fitri, Bu Heni, siapa lagi? Kasubag Banhuk, Bu Yulia. Nah, hari ini BUMD-nya hadir? BUMD hadir nggak? Hadir Bu. Hadir ya. Tirta Pakuan hadir. PDJT hadir, Pak Eko hadir ya. Wah, penting nih materi ini nih Pak Eko. Pak Sulhan hadir. Oke, hadir. Semua ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin, hari ini kita bisa bertemu,
kita sama-sama memanjatkan doa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa bergabung. Jadi hari ini maraton ya webinarnya ya yang diselenggarakan oleh bagian hukum. Jadi hari ini tiba pada materi pemahaman HAM Kota Bogor menuju kota ramah HAM. Nah ini materinya penting nih, agak-agak berat, tapi penting lah. Memang kita pada akhirnya menuju ke sana. Ini juga cita-citanya Pak Kabak kan, cita-citanya Pak Kabak Hukum kan. Mudah-mudahan kita dapat award ya, gitu ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita berkumpul. Terima kasih kepada BUMD, kepada perangkat daerah yang hadir, terus kemudian juga kepada narasumber nanti ya, hari ini nanti Pak Kabak dan Hukum dan juga Kabak Ekonomi akan menyampaikan yang kaitannya juga dengan hukum dan juga HAM ya. Jadi sebagai mungkin merewind kita bersama, kita tahu bahwa arahnya mungkin kita pun juga negara kita ya, bagaimana menjunjung tinggi hukum dan juga HAM. Kalau misalnya kita pernah mendengar yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa telah terbit peraturan Presiden Perpres nomor 53 tahun 2021. Itu adalah tentang rencana aksi HAM. Jadi jangka menengah tahun 2021 sampai ke 2025. Nah, tentu saja rencana RAN-HAM itu ya, rencana aksi HAM ini juga isinya ya seperti halnya perencanaan jangka menengah. Pasti di situ akan bercerita atau menyampaikan tentang bagaimana sasaran strategis di dalam dokumen itu. Sasaran strategisnya gitu, kemudian juga program, tujuan, target dan sebagainya. Seperti halnya kita menyusun RPJMD ya. Nah, dengan demikian PP 53 2021 juga harus kita integrasikan dengan RPJMD yang sedang kita susun. Hari ini kan RPJMD kita melakukan revisi. Nah, itu juga harus diintegrasikan. Karena Perpres ini kan relatif baru. Nah, nanti pada saat ini jangan lupa juga nanti Pak Kabak pada saat kita membahas lagi dengan DPRD mengenai RPJMD, kita lihat kembali. Kita sinkronkan kembali antara RAN-HAM yang sudah dikeluar melalui Perpres dengan RPJMD yang kita susun. Nah, ini tentu saja akan menjadi pedoman bagi kalau di nasional mungkin untuk kementerian, dan juga untuk daerah, untuk kita bagi provinsi maupun juga kabupaten, kota, ini yang harus menjadi pedoman. Kemudian yang lainnya adalah di dalam ini selain hukum juga aksi HAM ya, atau hak asasi manusia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat mungkin yang nanti ya narasumber yang lebih memahami ya, sebetulnya apa sih antara hukum dengan HAM? Apa ada perbedaan tidak sih antara hukum dan HAM? Bagaimana keterkaitan antara hukum dan HAM? Jadi kalau misalnya kita melihat hak asasi manusia, maka di dalam diri kita masing-masing, di dalam semua makhluk hidup, itu juga ada hak, terutama manusia ya dalam hal ini ya, kita melekat di diri kita itu adalah hak asasi yang sesuai dengan kondisi kita dilahirkan. Jadi kita wajib dihormati, wajib juga dijunjung tinggi, kemudian juga wajib dilindungi oleh negara, ya oleh pemerintah dan negara. Jadi semua harkat martabat manusia itu dihargai di dalam HAM. Nah, ini yang kemudian diintegrasikan bagaimana antara konteks hukum dan HAM. Jadi kalau kita mengintegrasikan antara konteks hukum dan HAM, maka di satu sisi setiap individu dia sesuai dengan dilahirnya tidak boleh ada disparitas, tidak boleh ada diskriminasi, misalnya gender ya. Gender antara kita perempuan, laki-laki, atau misalnya antara kita yang kondisinya normal dengan disabilitas misalnya, itu tidak boleh ada disparitas. Potensi-potensi ini itu harus dihargai. Itu kenapa kemudian juga kita menjunjung tinggi HAM. Tapi di satu sisi di dalam HAM pun juga tidak boleh kita merdeka semerdeka-merdekanya. Karena kaitan keberadaan kita, walaupun kita tidak boleh ada diskriminasi atau disparitas. Karena apa? Karena negara yang menjunjung tinggi hukum, itu maka tidak boleh ada potensi otoriter dan sebagainya gitu ya. Semua harus berdasarkan hukum. Jadi hukum satu bidang itu akan dibatasi oleh hukum yang lain. Jadi kalau kita HAM
kita punya HAM, kita merdeka gitu ya secara individu, tapi kita juga akan dibatasi oleh individu yang lain. Mengapa kemudian secara negara juga ada hukum lah yang membatasi atau mengatur itu gitu ya. Nah ini kaitan dengan hal ini sesuai dengan relevan lah dengan apa yang kita bahas. BUMD bagaimana menerapkan antara hukum dan HAM gitu ya, karena banyak sesuai dengan bidangnya masing-masing lah misalnya ya. PDAM, mengapa PDAM kemudian mempunyai salah satunya ya, PDAM mempunyai komunitas pelanggan ya, misalnya gitu ya. Kita punya komunitas pelanggan, itu secara, walaupun itu komunitas bukan individu ya, tapi keberadaan itu menjadi diakui gitu. Terus kemudian juga PDAM juga ada aturan-aturan tersendiri ya. Demikian juga misalnya Pak Suhan di PPJ ya, di ini. Kita tidak tahu punya nggak komunitas konsumen pasar gitu ya. Tapi biasanya suka ada asosiasi ya, asosiasi pasar ya. Ada asosiasi pasar kita yang mempunyai tugas mengatur. Satu sisi masyarakat juga mereka akhirnya yang tadi HAM-nya itu dia bentuk dengan satu komunitas tertentu gitu ya, dengan asosiasi pasar dan sebagainya. Nah ini satu keniscayaan yang harus akhirnya pemerintah dan BUMD itu harus kita hadapi. Di satu sisi kita punya pengaturan, di satu sisi kita punya kewenangan, misalnya tupoksinya, pasar kewenangannya seperti ini, PDAM seperti itu, nanti PDJT terhadap transportasi. Tapi di satu sisi kita juga dibatasi dengan komunitas-komunitas yang mengontrol pekerjaan kita. Ya, bagaimana misalnya Organda, komunitas MITI, misalnya Masyarakat Transportasi Indonesia, misalnya ya, di Bogor juga ada. Nah itu juga melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas kita. Jadi ini yang pada akhirnya kedua hal ini yang harus bersinergi sehingga kemudian kita mudah-mudahan kita bisa menciptakan satu aparatur ya yang kita diberikan kewenangan, ASN juga BUMN bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat sehingga masyarakat nyaman. Tapi kemudian juga masyarakat pun juga tahu bahwa kita sudah memberikan pelayanan yang prima sehingga mereka pun juga bisa empati ya terhadap apa yang kita lakukan gitu. Tidak misalnya hanya menuntut hak-hak mereka, tapi mereka juga tidak melaksanakan kewajiban yang harus mereka penuhi ya. Jadi itulah kira-kira hal-hal yang mungkin hari ini juga nanti bisa disampaikan oleh narasumber dan juga bisa kita diskusikan ya. Jadi sudah banyak sebetulnya referensi ya kaitan dengan hukum dan HAM ini ada kurang lebih ada 9 referensi lah. Dari mulai susunan peraturan undang-undang yang tertinggi, dari mulai Pancasila sampai kepada Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen. Ya, itu yang harus kita menjadi referensi juga, menjadi pedoman. Kita punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kita juga punya Undang-Undang tentang serikat pekerja dan buruh. Biasanya ini menjadi setiap tahun ya, apalagi kalau misalnya sudah adanya Hari Buruh Nasional gitu, ini menjadi bahan untuk kita semua. Kemudian juga tentang KDRT untuk yang gender ya, KDRT, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, kemudian juga trafficking ya, kekerasan, kemudian juga penjualan anak manusia gitu ya, kemudian diskriminasi terhadap ras, terhadap etnis. Nah jadi kalau kami berpesan lah, saya juga berpesan, sebelumnya kan Kota Bogor ini juga kita dicap sebagai kota yang intoleran ya. Tapi dengan selesainya persoalan GKI, maka kita sudah keluar dari apa namanya dari pandangan masyarakat terhadap itu ya, sehingga kita tidak lagi muncul di dalam satu daerah di Indonesia yang menjadi intoleran. Ini merupakan satu langkah yang baik, satu start yang baik bagi kita, bahwa kita menunjukkan kepada masyarakat baik nasional maupun juga internasional ya, masyarakat yang ada di internasional bahwa kita bukan kota yang intoleran. Terbukti bahwa ini persoalan ini sudah selesai, kemudian juga itu ke depan juga kita berharap ini menjadi bahan ya, benchmarking untuk kita bahwa setiap persoalan-persoalan kaitan dengan persoalan ras, etnis, ya, budaya, agama, dan sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Tidak perlu misalnya ada yang hal-hal yang seperti yang sudah kita pengalaman masa lalu ya. Ya mudah-mudahan
melalui upaya regulasi. Kemudian juga jangan lupa regulasi yang kita bikin nih, Pak Kabak Hukum membuat regulasi sangat banyak. Untuk pandemi COVID aja ratusan ya, Pak Alma ya. Untuk yang COVID aja sudah ratusan ya, di satu sisi ada masyarakat. Nah, yang terpenting adalah ini jangan sampai menjadi satu hal yang berdiri sendiri. Tidak mungkin aturan yang kita bikin sesempurna apapun, kalau misalnya tidak dikomunikasikan, disosialisasikan dan komunikasikan dengan warga. Bagaimana warga akan memahami, bagaimana warga akan mengerti, mengetahui, mendalami dan sebagainya. Kalau misalnya komunikasi kita dengan warga tidak baik, gitu. Jadi kelihatannya memang harus terjadwalkan ke depan komunikasi seperti ini. Jadi setiap kita ada, apalagi kalau sekarang kan mungkin kalau dulu kita berbiaya besar ya, kalau mengumpulkan warga kita harus menjamu mereka, mengumpulkan. Tapi dengan era yang sekarang digital, kita bisa Zoom, kita bisa sering melakukan komunikasi dengan mereka. Jadi setiap ada produk yang kita hadirkan yang melibatkan pengetahuan dan juga implementasi kepada masyarakat, maka sudah kita juga adakan pertemuan-pertemuan ini sesering mungkin supaya mereka paham. Kalau misalnya tidak dipahami oleh hampir seluruh masyarakat, tidak nyampe komunikasinya, paling tidak adalah melalui komunitas-komunitas atau asosiasi dan sebagainya. Yang terpenting adalah komunikasi antara kita pemerintah dengan masyarakat itu tidak buntu, tidak ada jarak, ya, sehingga kita bisa mengetahui aspirasi dari mereka, bisa mengetahui, mengukur juga sejauh mana pemahaman mereka terhadap aturan hukum yang kita bikin. Kalau mereka tidak memahami, janganlah menuntut kepada mereka untuk patuh terhadap aturan yang kita bikin. Kalau mereka tidak memahami, apalagi mereka tidak mengetahui, gitu ya, sehingga itu yang menjadi perhatian kita semua ya. Jadi semoga ke depan dengan adanya dimulai dengan webinar saat ini, mungkin nanti bisa dirumuskan rumusan-rumusannya seperti apa sih kalau misalnya target akhirnya kita ingin mencapai atau menuju kota ramah HAM, ya. Mungkin nanti kita cari indikatornya apa sih kota ramah HAM, dibalik indikatornya kita tahu. Kemudian dibalik dari indikator, kalau misalnya indikator itu tercapai, targetnya tercapai, kemudian langkah-langkah apa implementasinya sampai ke hulunya, gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu targetnya, kalau tujuan kita tahu mau ke Bandung, maka kita tahu melalui jalan mana mau kita tempuh, mau jalan Cikampek, mau jalan Puncak, gitu ya. Kita juga tahu, misalnya kalau misalnya sampai ke Bandung kita harus jam 10 harus sampai, maka kita tahu kita mengukur jam berapa kita pergi, kecepatan berapa kita nyampe ke sana gitu. Jadi target akhirnya yang kita coba rumuskan, apa sih menuju kota ramah HAM? Tahun berapa kita akan mencapai di sana? Kemudian langkah-langkahnya seperti apa? Kemudian bisa kita program-program apa yang harus kita susun untuk mencapai di sana? Dan kira-kira perangkat daerahnya mana saja yang terlibat? Karena ini pasti akan banyak yang namanya ramah HAM itu. Tidak hanya etnis, ras, dan sebagainya gitu ya, tapi juga yang lain. Di segala segi kehidupan, maka itu pasti akan terkandung di dalamnya adalah hukum dan HAM. Gitu. Jadi itu materi yang penting hari ini saya apresiasi, turut bangga dengan adanya kegiatan ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema pemahaman HAM di Kota Bogor menuju Kota Ramah HAM secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan pada kita dan kita juga diberikan kesehatan semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris Daerah Kota Bogor yang telah menyampaikan materinya, yang intinya bahwa implementasi Perpres nomor 53/2021 oleh para perangkat daerah guna mencapai tujuan bahwa Kota Bogor untuk mencapai kota yang ramah HAM. Sebelum Ibu Sekda meninggalkan room meeting, mungkin berkenan untuk melakukan sesi foto bersama. Baik, kita mulai. Untuk slide pertama, mulai dari hitungan 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih kepada Ibu Sekda. Tur nuhun, Bu. Selamat ya. Selamat Ya, ya. Bu. Nuhun. Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh Ibu Moderator, yaitu Ibu Yulia Anita Indrianingrum, SHMSC. Silakan Ibu Yulia. Ya, terima kasih kepada Saudari Fitriyanti. Terima kasih juga kepada Ibu Sekda, Bapak Ibu semuanya, Ibu Kabak yang hadir di webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih, masih stay dari pagi sampai sore hari ini. Terima kasih banyak. Kegiatan ini ditujukan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi HAM tahun 2021 sampai 2025. Makanya beberapa hari dari hari Jumat, Senin, kemudian hari Selasa kami melakukan penyuluhan hukum secara estafet untuk memenuhi indikator dari persyaratan untuk pengajuan laporan RAN-HAM kepada kantor staf Presiden. Selanjutnya pada sore hari ini yang akan memberikan materi adalah Kepala Bagian Hukum Bapak Alma Wiranta, SHMSI HAN. Kemudian juga yang kedua Ibu Kabak Perekonomian, Ibu Dewi. Saya mohon memberikan materi, waktunya Bapak Bapak Ibu semuanya walaupun dalam kondisi yang sesingkat-singkatnya karena banyaknya kegiatan di semua bagian, mohon waktunya dan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada moderator Bu Yulia. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Sampurasun. Kegiatan siang ini melanjutkan dari kegiatan kita tadi pagi. Sekarang kita lebih penguatan kepada sektor BUMD. Tetapi juga sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sekda, kita juga akan melibatkan semua perangkat daerah. Bapak Ibu sekalian, kami melihat dari sisi normatif tentunya, dan saya tidak akan berlama-lama terkait penyampaian ini, nanti lebih banyak kepada penguatan saja. Saya memberi tema terhadap pemenuhan hak asasi manusia di Kota Bogor sesuai dengan visi Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga. Nah, sehingga kami dari bagian hukum dan HAM membuat sebuah kajian yuridis terhadap implementasi hak asasi manusia di Kota Bogor. Dari sisi yuridis yang kami dapatkan, itu ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Sehingga nanti seluruh perangkat daerah, termasuk BUMD juga akan mendapat bagian bagaimana proses di dalam RPJMD tersebut harus ada kegiatan di tiap-tiap perangkat daerah yang dianggarkan. Karena apabila itu tidak dianggarkan tentunya percuma kami membuat landasan yuridisnya, tapi ternyata tidak bisa dilaksanakan sebagai arah menuju kota HAM. Yuridis kita melihat secara singkat saja, yang pada pokoknya artinya peraturan yang dibentuk karena adanya kekosongan hukum. Nah, ini yang sering kita katakan landasan yuridis, itu artinya adanya pertimbangan aturan yang menjadi dasar atau payung hukum. Dan ini digunakan sebagai suatu sarana, instrumen supaya ada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kemudian dari sisi administrasi adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan, tindakan. Jadi ketika kita mengeluarkan suatu tindakan, keputusan, itu sudah tercatat di dalam administrasi pemerintahan. Dan dalam pengaturan, kemudian pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan itu semua menjadi satu kesatuan dalam administrasi pemerintahan. Kemudian yang menjadi landasan yuridis terkait dengan adanya rencana aksi HAM ini
baru saja dikeluarkan peraturan Presiden nomor 53 tahun 2021. Ini menyangkut terkait dengan bagaimana dokumen-dokumen pelaporan kegiatan, karena hampir di semua perangkat daerah memiliki kegiatan yang berkorelasi dengan HAM. Jadi ketika kita membantu tiap pihak yang harus juga mendapatkan kesempatan yang sama, itu adalah bagian daripada kesetaraan, tidak ada perbedaan. Ini yang dimaksud dengan beberapa hal di dalam dokumen pelaporan nanti yang akan disampaikan kemudian. Selanjutnya di dalam landasan yuridis ini juga ada peraturan bersama antara Menkumham dan Mendagri. Ini tentang parameter bagaimana harmonisasi terhadap pembentukan produk hukum daerah. Ini semua dilakukan kalau kita merujuk kepada beberapa aturan, ini kan yang disampaikan, oh tidak terpenuhi aspek HAM-nya. Ini banyak aturan ini yang melanggar HAM. Nah ini dasar hukumnya adalah peraturan bersama Menkumham dan Mendagri nomor 20 dan 77 tahun 2012. Kemudian dalam proses harmonisasi ini juga kita melihat dari 3 prinsip dasar pemenuhan HAM, yaitu yang pertama kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Kedua, tanggung jawab untuk menghormati HAM. Kemudian yang ketiga, membuka akses pemulihan terhadap pelanggaran HAM. Nah, khusus untuk BUMD nanti yang akan dijelaskan lebih panjang lebar oleh Kabag Perekonomian, ini bagaimana mengevaluasi kegiatan-kegiatan dari BUMD yang berkaitan dengan implementasi HAM. Tentunya ketika ada perempuan, kemudian ada disabilitas, itu bagaimana mengaturnya di dalam kegiatan core bisnis yang dilakukan oleh BUMD di Kota Bogor. Kemudian sedikit kami ingin menyampaikan bahwa di dalam landasan penyusunan peraturan daerah kita tentu sering mendengar ada landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Ini yang kami harapkan ada kegiatan-kegiatan dari seluruh perangkat daerah, dan dalam hal ini untuk mendukung Perda Kota Bogor sebagai kota HAM, ada usulan dari BUMD kepada pemerintah daerah hal-hal apa saja nanti yang kami masukkan ke dalam kajian sosiologis tentunya. Ini kajian empiris. Kalau kajian yuridis kita merujuk kepada aturan-aturan yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Sekda cukup banyak sekali. Apabila dirunut nanti kami masukkan di dalam konsideran mengingat. Nah, selanjutnya rekomendasi yang kita lakukan yang pertama adalah pembentukan peraturan daerah Kota Bogor, kemudian pembentukan perwali-wali kota, kemudian pembinaan kesadaran berbangsa, kemudian mengoptimalkan tupoksi perangkat daerah Kota Bogor, kemudian mengkomunikasikan persoalan HAM yang belum selesai melalui konsolidasi seperti penyelesaian pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin beberapa waktu yang lalu, dan yang terakhir adalah melaksanakan tertib administrasi pemerintahan. Ini yang kita upayakan sebagai bagian koordinasi. Tentunya bagian hukum dan HAM tidak bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dan peran serta dari seluruh perangkat daerah. Dari tadi pagi kita sudah bersama-sama dengan perangkat daerah, dinas-dinas dan badan yang ada di Kota Bogor, dan pada sore ini kami mengkhususkan kepada rekan kami dari BUMD, ada Perumda Tirta Pakuan, Perumda Pasar Pakuan Jaya, ada Bank Kota Bogor, kemudian dari PDJT yang sudah kita upayakan juga untuk restrukturisasi saat ini mungkin belum bisa hadir. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan beberapa gambaran singkat saja terkait dengan apa yang harus kita lakukan, kita implementasikan. Kami membuat beberapa tulisan-tulisan. Saya sendiri mengatakan bahwa penguatan kebijakan pertahanan negara dan pemberdayaan lembaga institusi bersama masyarakat dalam rangka mengimplementasikan HAM adalah ibadah. Ini yang selalu kami sampaikan, bahwa ibadah kita di bawah kepemimpinan wali kota dan wakil wali kota, Ibu Sekda, dan seluruh kepala perangkat daerah menjadi satu kesatuan, bahwa kita mewujudkan visi Kota Bogor sebagai kota ramah keluarga, dan mewujudkan 3 misi sebagai kota yang
cerdas, kota yang sehat, kota yang sejahtera. Tentunya tersebar di seluruh program kerja di perangkat daerah dan BUMD. Pada akhirnya kami melihat bahwa kebersamaan ini harus diperkuat dengan adanya kolaborasi. Kami akan membentuk tim, nanti setelah kita sudah mengerucut ke dalam Perda, kita akan membentuk tim bersama dari komunitas-komunitas. Saat ini sekitar 15 komunitas di Kota Bogor yang mendukung adanya kegiatan untuk menuju kota HAM. Artinya kita akan menghilangkan stigma Kota Bogor sebagai kota intoleran. Dan harapan kami dari bagian hukum di dalam kesempatan ini mengharapkan ada satu kata, satu perbuatan bersama untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan pelaporan HAM. Hanya itu saja yang kami harapkan, ada pelaporan-pelaporan di bawah koordinasi dari bagian hukum dan HAM. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya menyampaikan singkat saja, nanti kita lebih banyak mungkin berkomunikasi dalam bentuk diskusi. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, suatu kehormatan bisa menyampaikan dalam forum ini. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penguatannya dari sisi kajian yuridis. Nanti selanjutnya akan kami serahkan juga kepada narasumber yang kedua terkait monitoring pengelolaan BUMD di Kota Bogor itu seperti apa. Untuk waktu dan tempatnya kami serahkan kepada Kepala Bagian Perekonomian, Ibu Dewi. Terima kasih, Bu. Mangga, Bu. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Pak Kabag Hukum, Pak Alma, gitu ya. Beserta jajarannya di sini ada Bu Yulia, ada Bu Fitri, ada Bu Filia, gitu ya. Dan juga yang terhormat kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya kira sudah ada 4 BUMD ya yang hadir, ada Pak Sulhan dari PDPPJ, kemudian ada dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, PDJT, dan juga Bank Kota Bogor. Alhamdulillah wa syukurillah ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Jadi memang pada masa pandemi ini rezeki yang luar biasa itu adalah sehat ya Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, walaupun melalui Zoom silaturahmi ini kita lakukan, mudah-mudahan tidak mengurangi makna ya, tidak mengurangi tujuan yang ingin kita capai seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Sekda dan Pak Kabag Hukum gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya dari bagian perekonomian mungkin salah satu topoksinya adalah mengenai pembinaan BUMD ya, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulia. Yang pertama saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai Monef BUMD itu seperti apa, dan kemudian penekanannya di mana HAM itu, gitu ya. Tentunya tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Sekda dan Pak Kabag Hukum, dalam setiap lini perencanaan sampai dengan pelaksanaan, mungkin itu harus ada mengenai rencana aksi dari HAM. Sehingga kami di sini di bagian perekonomian sebagai pembina BUMD yang memonitor dan mengevaluasi apakah rencana tersebut dilaksanakan ataupun tidak, itu bisa terdeteksi gitu ya, apakah memang rencana aksi HAM-nya itu dilaksanakan atau tidak gitu ya. Izinkan saya share screen ya Bapak dan Ibu. Bentar. Yang pertama dulu. Mana? Ya, baik Bapak dan Ibu, mungkin dalam kesempatan ini saya tidak akan memberikan arahan-arahan yang begitu detail ataupun teknis gitu ya. Saya kira Bapak dan Ibu khususnya dari BUMD sudah hafal semua, sudah hatam semua gitu ya mengenai aturan-aturan BUMD gitu. Mungkin saya pikir di ajang kegiatan ini kita diskusi lah
kita sharing gitu ya. Apa yang harus kita lakukan dalam mendukung rencana aksi HAM dalam pengelolaan BUMD gitu. Lanjut. Seperti kita ketahui bersama, tadi saya sudah sampaikan, bagi peserta yang hadir di sini di luar BUMD, kita tahu semua bahwa BUMD Kota Bogor itu ada 4, yaitu Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Jadi sekarang namanya Perumda ya, bukan perusahaan daerah. Kalau dulu namanya perusahaan daerah. Tapi dengan adanya Undang-Undang 23, kemudian didetilkan dengan PP 54 namanya menjadi Perumda, 100% milik pemerintah Kota Bogor gitu ya. Kalau Perumda itu singkatan dari perusahaan umum daerah. Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, BUMD yang kedua adalah Bank Kota Bogor, BUMD yang ketiga adalah Perumda Pasar Pakuan Jaya, dan terakhir adalah PD. Nah, yang ini masih perusahaan daerah, ini PR ya Pak Alma ya, masih PD, perusahaan daerah PDJP. Nah, jadi perusahaan daerah jasa transportasi, insya Allah dalam waktu yang tidak lama sudah akan menjadi Perusda. Gitu. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, tadi mungkin sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Kabag Hukum dan juga Ibu Sekda, gitu ya. Jadi memang ranah HAM itu sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas SDM. Seperti kita ketahui bersama bahwa SDM ini merupakan modal yang utama, ya, modal yang utama dalam melaksanakan pencapaian kinerja suatu kegiatan, baik itu suatu usaha ataupun perusahaan seperti BUMD. Jadi SDM ini adalah modal utama bagi pencapaian tujuan kinerja suatu kegiatan, khususnya bagi BUMD, gitu ya. Nah, ini saya mengingatkan kembali nih, kalau peserta yang hadir dari BUMD ini, waduh, kalau lagi tidur juga pasti udah hafal. Kalau ditanya tujuan penerimaan BUMD apa, wah langsung gitu ya. Kalau orang-orang dari BUMD itu udah hafal. Jadi memang saya mengingatkan kembali ya, hafal tapi belum tentu paham. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah mendukung perekonomian Kota Bogor, yang kedua memberikan kemanfaatan umum, yang terakhir baru memberikan laba atau kontribusi terhadap pemerintah Kota Bogor sebagai pemilik dari BUMD. Nah, ranah HAM-nya ini di mana? Di tujuan yang mana gitu ya. Jadi ranah HAM-nya itu ada di tujuan memberikan kemanfaatan yang umum. Memberikan kemanfaatan umum. Nah, jadi memang BUMD itu para peserta kegiatan ini selalu dibebani oleh dua ini, sisi pelayanan, yang satu lagi sisi bisnis. Tidak bisa hampir 90% sisi pelayanan. Kalau sisi pelayanan itu namanya bukan BUMD, tapi BLUD. Jadi tetap saja termasuk perusahaan daerah jasa transportasi harus ada sisi bisnisnya. Gitu ya, itulah BUMD. Mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus ada sisi bisnisnya, selain menjadikan dia mandiri, tidak tergantung terhadap pembiayaan dari pemerintah pemilik ya, pemerintah Kota Bogor, tapi juga diharapkan bisa memberikan kontribusi. Nah, yang ketiganya ini gitu, ini harus dimonitoring dan evaluasi gitu. Apakah betul pelaksanaan atau operasional BUMD yang sekarang itu sesuai dengan tujuannya? Pemilik BUMD yaitu Pak Wali Kota, namanya kalau di PP 54 namanya KPM ya, kuasa pemilik modal, pemilik BUMD itu harus memonitor setiap BUMD apakah sesuai dengan tujuan penerimaan BUMD-nya melalui siapa. Ada dua badan atau lembaga yang membantu Pak Wali Kota untuk memonitor, mengevaluasi apakah setiap BUMD itu sesuai melaksanakan tujuan penerimaan BUMD-nya, gitu ya. Termasuk nanti rencana aksi HAM ini harus ada di rencana bisnisnya. Berarti harus ada review ini, review rencana bisnis dari setiap BUMD. Di mana kalau sudah review rencana bisnis itu akan di breakdown ke rencana rencana anggaran RKA ya, rencana kerja anggaran setiap tahun. Jadi nanti di RKA-nya itu ada tuh pelaksanaan HAM-nya di mana, ya. Nah, nanti kami Monet berserta dengan partner kami yang luar biasa nih, bagian hukum yang selalu bersama-sama kami dalam menyusun kebijakan BUMD, gitu ya.
Nah, di sini ada 2 badan yang memang akan memonep, termasuk memonep mengenai pelaksanaan dari rencana aksi HAM. Jadi jangan sampai nanti mungkin teman-teman di BUMD udah tahu nih tahun 2017 di PDAM seperti apa tuh. Itu karena tidak dilaksanakan menurut saya rencana aksi HAM. Mungkin ada yang masih ingat ya, di tahun 2017 itu semua lini staf PDAM sampai ke balai kota itu demo ya. Ini nanti mungkin tidak akan ada lagi seperti itu kalau memang nanti 2016 Bu. Iya, di dalam rencana bisnis ada dan kemudian didetailkan dalam rencana aksi. Nanti mohon juga bantuan dari Pak Kabag Hukum ya, Pak Kabag Hukum. Nanti setiap triwulan kita lihat, monitor apakah dilaksanakan atau tidak gitu rencana HAM-nya tersebut. Nah, ini mungkin seringkali bertanya-tanya apa sih bedanya Dewan Pengawas dengan bagian perekonomian. Ini sharing aja ya, mengingatkan kembali. Kadang-kadang ada pertanyaan gini, ngapain ada bagian perekonomian, kan udah ada Dewan Pengawas gitu ya. Saya ingin memahami peserta yang hadir di sini juga memahami, karena ternyata di sini tidak hanya BUMD ya yang hadir gitu, ada peserta yang lain. Mungkin kurang paham mengenai bedanya tupoksi Dewan Pengawas dan bagian perekonomian tersebut. Itu apa? Kalau Dewan Pengawas tentu saja secara teknis itu melakukan pendampingan, mengawasi, memberikan nasihat kepada direksi. Jadi ini sangat teknis. Kalau kami adalah setelah semua kebijakan atau semua usulan dari direksi itu yang setelah disetujui oleh Dewan Pengawas itu akan disampaikan kepada Pak Wali Kota. Nah, Pak Wali Kotanya ini meminta mengkaji, nggak mungkin dong ke Dewan Pengawasnya lagi, tapi itu turun kepada kami di bagian perekonomian. Kami sudah membentuk tim penilai BUMD termasuk bagian hukum di dalamnya, mengkaji apakah ini yang sudah disampaikan oleh Dewan Pengawas dan direksi ini sudah sesuai dengan tracknya, sesuai dengan rencana bisnisnya, sesuai dengan rencana kerja anggarannya, gitu. Baru akan disampaikan kepada Pak Wali. Jadi ada 2 sisi ya, 2 sisi pertimbangan gitu yang dipakai oleh Pak Wali, tidak hanya dari Dewan Pengawas dan direksi saja, tapi ada sisi pertimbangan dari kami, dari bagian perekonomian, dari Bapeda kalau tidak salah, tim penilai BUMD itu ada bagian hukum ya, dan juga ada BKAD. Jadi Pak Wali itu nantinya lebih komprehensif pertimbangannya gitu ya. Jadi ada dari sisi BUMD dan Dewan Pengawas, dan juga ada sisi dari perangkat daerah yang memang memiliki tusi pembinaan BUMD. Oke, lanjut. Ya. Mohon izin Ibu. Ya. Gimana Pak Bu Yulia, kedengeran nggak ya? Gimana Bu Yulia? Kok ini ya? Lelet ya? Bu Yulia? Nggak, coba ini nggak bisa. Kok nggak bisa ya? Telepon. Bisa ini? Oh iya. Tadi kenapa ya? Bisa ngedengar Pak Sulhan? Pak Sulhan Dengar, siap. Oh, tadi kenapa ya? Gimana Bu Yulia? Tadi Bu Yulia mau menyampaikan. Silakan dilanjut, Bu. Ya lanjut aja ya. Ya, lanjut aja, Bu. Oke, siap. Bu Yulia sedang ada gangguan teknis. Ya, lanjut. Sebentar. Tadi sampai ke, ya lanjut. Nah ini sekilas saja. Jadi kami juga ingin memberitahukan bahwa dalam mengakselerasi evaluasi kinerja atau monitoring dan evaluasi BUMD, kami membuat suatu sistem ya, sistem informasi manajemen BUMD. Ini murni adalah untuk mempercepat. Selama ini mungkin para BUMD seringkali setiap triwulan bosen ya dengan kedatangan surat-surat dari kami gitu ya. Surat mengenai permohonan
laporan keuangan dan laporan dari operasional gitu. Nanti secara hard copy ya, nanti kalau sistem informasi manajemen BUMD ini sudah ada, tidak secara hard copy tapi secara soft copy, sehingga lebih efisien dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, nanti di sistem informasi manajemen BUMD ini kita akan masukkan juga mengenai rencana aksi HAM dalam pengelolaan BUMD Kota Bogor. Nah, mungkin ini sekilas info mengenai target kinerja dari para BUMD. Ini target kinerja operasional ya, operasional BUMD. Di sini kalau Perumda Tirta Pakuan, mangga lihat yang ada kaitannya dengan tujuan penerimaan BUMD itu raihan pelanggan, penurunan NRW. NRW itu adalah penurunan kebocoran lah gitu ya. Kebocoran, kemudian pelayanan K3 ya. Pelayanan selama 24 jam maksudnya itu pelayanan selama ini dalam aliran air itu berapa jam. Kemudian ganti meter periode, terameter, efektivitas pengairan. Ini adalah target operasional. Jadi yang kami akan evaluasi yang pertama adalah target keuangan, yang kedua adalah target operasional. Kalau target keuangan kan gampang ya, dari laporan keuangan saja bisa kelihatan gitu ya, apakah tercapai atau tidak targetnya, seperti yang sudah ada di dalam, sudah ditetapkan dalam rencana kerja anggaran. Mungkin Bapak dan Ibu yang bukan dari BUMD agak pusing ya gitu ya. Ini sebenarnya mirip saja dengan SKPD kalau di BUMD ini. Kalau kita ya di di perangkat daerah kan acuannya adalah rencana kerja anggaran yang kemudian ditetapkan dalam DPA ya. Kalau di BUMD namanya rencana kerja anggaran gitu ya, kemudian disahkan oleh Pak Wali Kota. Kemudian setiap triwulan juga ada laporannya, laporan bagaimana perbedaan antara target dan realisasi. Selain target keuangan, juga ada target operasionalnya karena sesuai dengan tujuan pendirian BUMD. Selain sisi bisnis yang disoroti adalah laporan keuangan, juga kita evaluasi juga target operasionalnya yang memenuhi dua tujuan pendirian tadi ya, kemanfaatan umum dan menggerakkan perekonomian daerah. Nah, ini target operasional yang memang sudah disepakati. Jadi bagi Bapak dan Ibu dari BUMD yang masih kurang serak gitu, oh kok ini sih gitu ya, target operasionalnya mangga silahkan ke bagian perekonomian untuk bisa direvisi gitu ya. Terutama yang Pasar Pakuan nih Pak Sulhan ya. Ini saya pikir kalau memang ada kaitannya dengan tujuan pendirian BUMD, itu penggerakan ekonomi daerah dan juga kemanfaatan umum, saya kira target operasionalnya adalah jumlah pedagang yang bisa dilayani oleh Pasar Pakuan Jaya. Itu masukan dari saya aja, tapi ini karena masukan dari Perumda PPJ, saya akomodir saja gitu. Ya, Bapak dan Ibu, mungkin saya juga ingin menyampaikan mengenai penyertaan modal pemerintah kepada BUMD ya. Perumda Tirta Pakuan, Perumda BPR Bank Kota Bogor, Perumda Pasar Pakuan Jaya dan PDJT itu sudah full ya. Pemerintah Kota Bogor sudah full memberikan penyertaan modal kepada BUMD. Ini bentuknya cash money ya. Jadi Perumda Tirta Pakuan sekitar 98 miliar, BPR sekitar 54 miliar, Pasar Pakuan Jaya 45 miliar, dan perusahaan daerah jasa transportasi sekitar 25 miliar. Ini cash money-nya ya. Saya hanya ingin highlight aja, terutama untuk peserta yang bukan dari BUMD. Kalau dari BUMD mungkin sudah tahu ya masing-masing. Dan ini setoran labanya seperti apa? Nah, seperti ini. Kalau dijumlahkan ya, ini pasti minus. Artinya gini loh. Artinya antara penyertaan modal yang diberikan, misalnya tadi Perumda Tirta Pakuan 88 ya, 98 miliar. Tapi setoran laba BUMD-nya apakah dari 2014 sampai 2019 udah 98 miliar? Saya yakin itu tidak sampai ya. Jadi tidak seperti yang saya ibaratkan kalau kita deposito ya, deposito ke bank gitu ya, kan dengan harapan kalau kita nanam uang di bank itu akan kembali lebih besar kan. Nah, kalau ini tidak. Kalau BUMD, karena sekali lagi saya ingatkan ada dua tujuan lain
gitu ya, yang dibebankan kepada BUMD yang tidak bisa dinilai oleh cash money, gitu ya. Mungkin ini highlight-nya saja. Jadi perbedaan antara PMD dengan setoran laba BUMD kepada pemerintah Kota Bogor. Dan kami ini kinerja keuangan BUMD tahun 2021 triwulan 2 gitu ya. Triwulan 2 atau semester 1 seperti ini gitu ya. Nah, ini mah yang sebelumnya. Jadi yang semester 1 ini tentu saja kami dampingi secara ketat. Bisa tanyalah ke PPJ dan juga ke Perumda BPR Bank Kota Bogor. Pokoknya kalau tidak mencapai target, kami akan mengingatkan para direksi dan juga dewan pengawasnya agar di semester 2 itu melakukan upaya-upaya yang luar biasa gitu sehingga bisa mencapai target yang telah ditetapkan di rencana kerja anggarannya. Kalau tidak tercapai target, itu terus terang saja akan berdampak langsung terhadap PAD kita ya, gitu ya, karena kontribusi mereka itu masuk ke pendapatan asli daerah kita, gitu. Oleh karena itu kami genjot, kami dampingi, dan inilah peran dari bagian perekonomian, gitu ya, mengingatkan dewan pengawas dan juga direksi agar senantiasa selalu sesuai dengan rencana kerja anggaran dan rencana bisnis yang sudah disetujui oleh Pak Wali Kota. Ini kinerja keuangan BUMD tahun 2020 ya, kalau nggak salah. Ini. Ya, mungkin itu Bapak dan Ibu. Jadi peran kami ini saya ulang kembali di pengesahan rencana anggaran, RKBUMD, pengesahan rencana penggunaan laba, dan juga penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit untuk disetujui oleh Pak Wali. Mungkin itu Bapak dan Ibu, Bu Yulia. Sekali lagi mungkin sebagai kesimpulan, kalau kaitannya dengan HAM, saya menginginkan para perwakilan dari BUMD bisa mereview kembali rencana bisnisnya sehingga rencana aksi HAM bisa tertuang dalam rencana bisnis tersebut, kemudian bisa di breakdown terhadap rencana aksi tersebut direalisasikan di rencana kerja anggarannya di tahun depan lah minimal ya, di rencana kerja anggaran tahun 2022. Dan tentunya kami di bagian perekonomian bisa memonet apakah rencana aksi HAM itu dilaksanakan atau tidak, diterapkan atau tidak, dioperasikan atau tidak oleh para BUMD. Mungkin itu dari saya, Bu Yulia. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Mohon masukannya dari teman-teman BUMD. Di sini kita sharing aja, diskusi saja. Saya juga mohon masukan-masukan ya terhadap kinerja bagian perekonomian untuk memfasilitasi para BUMD. Pokoknya intinya kalau tupoksi BUMD itu kami fasilitator, pelayan lah istilahnya ya, fasilitator BUMD ke pemilik ya, ke Pak Wali Kota. Gitu. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya, tadi Ibu Dewi sudah secara jelas dan gamblang menjelaskan bagaimana kedudukan dari bagian perekonomian dalam pemenuhan hak asasi manusia di dalam penguatan di BUMD. Tadi juga Pak Kabak juga memberikan penguatan kajian-kajian yuridis, bagaimana landasan yuridis, sosiologis, kemudian filosofis harus ditanamkan untuk pemenuhan hak asasi manusia. Nah, ini juga sangat penting kenapa Peraturan Presiden 53 tahun 2021 ini mengedepankan pemenuhan hak perempuan dan disabilitas. Nah, ini kita diskusi aja, Ibu, mohon izin Ibu Dewi dan Pak Kabak, karena kita akan sharing dengan Bank Kota, kemudian Perumda Tirta Pakuan, kemudian Perumda Pakuan Jaya untuk sharing, Pak, di sana seperti apa? Apakah pekerjanya juga mendapatkan hak-hak perempuan, misalnya banyak juga pekerjanya perempuan atau seperti apa? Kemudian di sana juga apakah juga mempekerjakan disabilitas seperti itu? Kami akan sharing saja, Pak, karena pasti Bapak Ibu semuanya, Bapak Direktur semuanya adalah expert di bidangnya masing-masing, Pak. Jadi kami minta bantuan untuk pelaporan kami kepada kantor staf presiden
sebagai implementasi dari peraturan Presiden tersebut. Mangga Pak, dari Perumda Tirta Pakuan, kita berdialog saja Pak. Kita saling sharing saja. Mangga. Seperti apa di sana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati Bu Kabak Perekonomian, Bapak Kabak Hukum. Saya Perino dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Seperti yang disampaikan tadi terkait dengan hak asasi manusia, baik untuk perempuan dan sebagainya terkait dengan di lingkungan kerja kami di Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Terus terang kami sampai sejauh ini sudah memfasilitasi terutama yang untuk perempuan yang tadi Ibu sampaikan ya Bu ya. Selama ini disabilitas kita ada. Dan untuk yang disabilitas kita juga ada karyawan 2 orang ya yang disabilitas, bahkan mereka memiliki prestasi di bidang olahraga Bu. Sempat tadi ikut Iya, pernah ikut kejuaraan juga dan alhamdulillah mereka berhasil Bu. Kebetulan mereka sebagai karyawan tetap di Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk yang disabilitas tersebut. Sedangkan kedepannya Bu, kalau terkait dengan hak asasi perempuan, kita akan mengembangkan juga tempat ya, artinya ruang tersendiri untuk ibu menyusui. Artinya kan sesuai dengan anjuran dan sebagainya bahwa menyusui untuk ibu-ibu yang masih mempunyai bayi itu sampai usia 2 tahun. Artinya sampai saat ini kami belum memfasilitasi ruang ASI tersebut, tapi kedepannya insya Allah akan kita fasilitasi kebutuhan untuk ruang ASI tersebut. Sedangkan untuk hak cuti, untuk ibu yang melahirkan dan sebagainya, kita sudah sesuai dengan aturan pemerintah. Cuman saya ingin bertanya juga nih Bu, terkait dengan ini yang hak asasi perempuan. Ada beberapa pernah menanyakan ke saya, kalau dari aturan pemerintah katanya ada perubahan nih, ya kan, yang tadinya 3 bulan menjadi 6 bulan nih. Kami kalau 6 bulan ya kan kita namanya juga tenaga kerja ya Bu ya Pak, tentunya kan samalah antara laki-laki dan perempuan, kita ada kesetaraan lah untuk kinerja masing-masing seperti itu. Tapi kalau seandainya memang itu aturan pemerintah ya otomatis harus kita ikuti gitu kan. Kalau memang 6 bulan, tapi kalau memang 3 bulan artinya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Mungkin itu sedikit dari Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Dan kalau kami kan memproduksi air ya, artinya memberikan pelayanan, kami tentunya membedakan untuk karyawan perempuan tidak nasib untuk di kami, walaupun mereka ada di bidang teknik, artinya mereka kerja di direktorat teknik dengan segala kesibukannya, tapi mereka sebagai administrasi di bagian kebocoran dan sebagainya. Tapi tidak terkena shift seperti yang tenaga produksi ataupun tenaga kebocoran yang lain. Mungkin itu sedikit gambaran tentang yang kami lakukan di Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor. Kita sambil itu ntar sharing aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ternyata di sana ada 20 disabilitas ya Bapak. Dari berapa pekerja Pak? 2 Bu, 2. Ada 2. Oh ada 2. Ada 2 disabilitas. Iya. Dan berprestasi mereka semua Bu. Luar biasa. Ya. Ya, terima kasih Pak. Memang anjuran dari peraturan Presiden ini adalah mengedepankan hak-hak perempuan dan disabilitas. Ternyata di Perumda Tirta Pakuan sudah memenuhi itu ya Pak. Terima kasih banyak. Semoga nanti terlaporkan ke bagian perekonomian ya Pak. Baik. Untuk kolaborasinya nanti hasil laporannya dilaporkan kepada bagian perekonomian, dan kami akan menjawab juga pertanyaan terkait ada peraturan tidak Bu terkait 3 bulan atau 6 bulan. Yang penting ada regulasi peraturan pemerintah atau keputusan Presiden yang memerintahkan memberikan hak perempuan Pak, itu harus dipenuhi seperti itu.
Jadi apapun regulasi dari pemerintah yang dikeluarkan, diberikan hak perempuan itu memang wajib dipenuhi oleh BUMD ataupun pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Nah, ini kita mau beralih juga kepada, saya mau bertanya juga kepada Bang Kota untuk sharing, Pak. Seperti apa di sana, Pak, pemenuhan hak-hak asasi manusia terhadap perempuan dan disabilitas, Pak? Ya, makasih Bu yang saya hormati. Ya, terima kasih Pak, waktunya saya. Baru sebagai pembina BUMD dan juga Kabag Hukum dan HAM ya. Tadi sudah paparkan, coba saya akan masukkan dari Bang Kota Bogor sesuai dengan implementasi sesuai dengan Perpres 53 tahun 2021 sampai 2025 yaitu rencana aksi daripada HAM. Memang sampai saat ini kami belum, karena untuk pelaksananya itu kan harus masuk rencana bisnis BUMD ya, kita belum akomodir. Mungkin insya Allah nanti 2022 untuk perubahan 2021 kita akan masukkan coba dari sisi mana. Tapi kami ingin juga masukkan mungkin ada bisnis size ya, kelas bisnis seperti apa yang memang minimal harus diadakan tadi untuk perempuan, pelayanan, misalnya ada ruang khusus tempat menyusui, untuk disabilitas ditempatkan. Tapi kalau kondisi perusahaannya memang masih kecil, ya belum memungkinkan, apakah ada batasan-batasan untuk kelas bisnis yang asetnya berapa, harus memang minimal harus disediakan itu, gitu ya. Jadi harus jelas ya gitu ya. Kita sesuai dengan ukuran BUMD-nya. Kami sangat mendukung, memang harus diperhatikan gitu ya. Kami juga ada yang diatur oleh POJK nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen. Kami sudah melaksanakan, ya, misalnya terhadap perlindungan konsumen itu penyelesaian pengaduan nasabah, ada juga kerahasiaan nasabah, juga keamanan dan kenyamanan nasabah, juga terhadap fasilitas penting yang harus disediakan oleh pelayanan perbankan, sudah ditentukan oleh POJK nomor 1 tahun 2013 tadi saya sebutkan, yaitu perlindungan terhadap konsumen, itu memang sudah diatur. Tapi kalau menurut tadi amanat Perpres tadi memang kami belum ya ke sana, tapi sebagian sudah masuk, memang salah satu hak asasi manusia di situ. Kalau kami mungkin nasabah lah ya, pelayanan. Mungkin itu tadi masukan-masukan, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur. Tadi berarti di sana pemenuhan hak itu terhadap karyawan ya Pak. Karyawan pasti ada karyawan perempuan ya Pak pastinya. Tetapi ada. Untuk disabilitas belum ada ya Pak di sana ya? Belum. Ya mudah-mudahan ke depannya walaupun perusahaan kecil Pak, kami mengharapkan untuk pelayanan tadi Bu Kabag Perekonomian menyampaikan bahwa tujuan dari BUMD adalah memberikan kemanfaatan umum. Itu mungkin masuk di situ pemenuhan hak-hak asasi manusianya. Terima kasih Pak Direktur, Bang Kota Bogor. Ini kami beralih kepada Perumda Pasar. Mangga Pak, Perumda Pasar yang menghadiri. Tadi saya lihat Pak Sulhan ya. Baik, selamat Mangga, Pak. siang. Kita berdiskusi. Ya, siap. Pakar hukum, terus Bu Dewi ya, perekonomian yang selalu ceria lah. Pertama memang rencana aksi nasional HAM ini kan memang 2021-2025 ya. Jadi konteks turunannya ya Bu ya. Tapi kalau secara segmentasi BUMD tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Dewi, mungkin segmentasi kita lebih kepada pedagang, dan sampai hari ini pun kita di pasar-pasar rakyat, pasar-pasar tradisional, salah satunya adalah adanya asosiasi ataupun paguyuban pedagang yang kita
selalu bermusyawarah, berdiskusi terkait hak-hak dan kewajiban yang ada di lapangan. Yang kedua, kalau konteks infrastruktur penopang HAM kayak semacam tempat disabilitas memang masih kurang ya, hanya untuk laktasi, menyusui untuk ibu dan anak ada. Dan sekarang pun di salah satu kita ada pasar, diantaranya pasar Gunung Batu yang kita proyeksikan di tahun ini untuk mendapatkan sertifikat standar nasional Indonesia atau SNI. Nah, ya dalam pada itu secara umum mungkin Kota Bogor ini ya tadi Bu Sekda kan udah menyampaikan secara keseluruhan, kemudian segmentasi BUMD kita menopangnya bagaimana, hal-hal yang mungkin masih yang dilakukan oleh Perumda Pasar adalah tadi jadi mengakomodir aspirasi musyawarah itu yang lebih dikedepankan. Mungkin kalau bicara pasar pasti Ibu Bapak dengar ada pedagang, ada PKL dan seterusnya. Itu bahasanya pasti terkait dengan ya perut gitu ya. Nah, itu kadang-kadang kita memang selalu harus fleksibel. Misalkan ada penertiban, kita pun secara humanis, secara preventif dulu kita lakukan. Dan sampai hari ini pun memang kita tidak ada namanya penggusuran ini itu gitu. Yang ada mungkin adalah penggeseran penertiban supaya penataan pedagang masuk ke dalam pasar. Khususnya relokasi-relokasi pedagang di sekitar pasar yang mengganggu mungkin bahu jalan dan seterusnya. Itu juga bagian dari yang kita lakukan. Makanya kita pun secara pernah berpikir mungkin sedang dikaji terkait dengan kawasan pasar rakyat di Kota Bogor yang mungkin sudah di perekonomian. Karena terkait dengan mobilitas orang-orang di pasar kan banyak Bu ya. Ada segmentasi, ada PKL, ada ini itu. Maka kita ingin secara lebih jauh ada kewenangan, bukan hanya kita mengandalkan Pol PP saja, tetapi kita juga ingin secara langsung itu bertindak ketika ada kewenangan secara penuh, misalkan hanya ya sekitar 100 meter dari pasar banyak mengganggu. Itu kan juga ada terkaitan dengan pelanggaran HAM hak orang lain untuk berjalan begitu kan. Tapi di sisi lain juga orang pedagang kenapa diusir-usir begitu. Di lapangan begitu. Jadi hal-hal taktis begitulah yang kadang-kadang kita Perumda Pasar ini selalu menjadi sorotan gitu. Terus ya tadi mungkin nanti akan disampaikan kepada direksi ya, terkait rencana bisnis kita yang mungkin nanti disinkronisasi dengan Ranham ya, Ranham khususnya di Perumda Pasar yang mungkin nanti Bu Dewi. Mungkin dari saya sementara itu Bu Yulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Suhan. Jadi di sana dialognya dalam bentuk kepada pedagang-pedagang ya Pak. Di sana Ya. terjadi ada pengaduan kekerasan nggak Pak terhadap perempuan Pak? Pedagang perempuan. Sampai hari ini belum sih, belum. Mudah-mudahan nggak ada. Tidak ada ya, mudah-mudahan tidak ada ya Pak. Ya. Harapannya Kota Bogor, kota yang penuh kerukunan sih Pak. Ya Pak Amin, amin, Suhan, amin. terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan Bapak bisa memberikan laporan juga kepada bagian perekonomian sebagai evaluasi dan monitoring. Ya, izin Bu. Mangga Bu, Pak. Ya Pak, ya, mangga Pak. Ini saya mohon maaf sebelum mengakhiri, saya izin sebenarnya ada kegiatan lain. Saya menyimak dari tanggapan tadi dan masukan dari beberapa BUMD. Tentunya kami dari bagian hukum melihat urgensi yang pertama itu ada program kerja yang selaras dengan penganggaran. Ini yang perlu nanti kita sinergikan. Bagaimana dalam pembentukan produk hukum daerah yang kita nanti akan terbitkan itu ada program-program dari BUMD tentunya yang sejalan. Karena tujuan kita untuk membentuk Perda Kota Bogor sebagai kota HAM. Nah itu
program-program yang ada di BUMD itu seperti apa, itu saja nanti yang perlu disinkronkan dengan bagian hukum. Sementara kami sinergi dengan bagian perekonomian, tentunya dari sisi pengawasan atau apa itu nanti kami mohon bantuan dari bagian perekonomian. Mungkin itu yang bisa disampaikan moderator. Saya mohon izin, ada kegiatan lain Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang mau disampaikan dari Perumda PDJT ini. PDJT kan masih dalam proses, tapi ini nanti dalam diskusi yang menarik. Kami lagi berupaya apa yang disampaikan Bu Kabak perekonomian untuk membantu dalam Perumda. Mungkin itu, saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa melanjutkan sampai dengan selesai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kabak. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya karena Pak Kabak ada acara lain. Mohon maaf tidak bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih. Ini langsung aja ya Pak ke Perumda Jasa Transportasi Pak. Bagaimana di sana Pak? Pemenuhan hak-hak perempuan dan disabilitas Pak. Mangga Pak. Terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu Kabak Perekonomian, terima kasih Kabak Hukum, beliau-beliau mentor kami Bu. Kami juga di PJJ ini baru seumur jagung, baru 2 bulan, dan baru begitu masuk kami disibukkan oleh harus ikutin tender lelang nasional. Selamat siang juga senior-senior, para bapak-bapak direktur dan direksi BUMD, senior kami semua. Memang kami harus beda semua Bu, program kerja di tahun 2001 sama tahun 2022. Terima kasih juga mengingatkan ini. Memang dalam pelayanan kami memang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan Bu. Kami tidak ada toleransi dan zero toleransi jika ada pelanggaran atau komplain dari customer. Untuk kedepannya di tahun 2021 ini program yang BD Service yang dengan pengadaan 75 bis ini 20% kami desain bis itu bisa memuat atau bisa para teman-teman yang disabel itu bisa naik Bu. Jadi nanti teman-teman pakai kursi roda itu bisa naik di bis kami. 20% berarti 20 bis Bu nanti Bu. Desain kami sudah kami desain karena teman-teman disabel ini bisa nyaman mungkin. Jadi kacanya pun kaca belakang kami desain juga Bu. Jadi teman-teman disabel itu nanti bisa melihat keindahan Kota Bogor dengan dari kursi rodanya, bisa melihat keindahan Kota Bogor dari kaca belakang bis itu kami rendahkan. Hal ini sudah kami coba waktu di Paragame, teman-teman disabel Paragame 2 tahun lalu, kebetulan kami juga melayani untuk pengangkutan teman-teman disabel. Jadi memang intinya beliau juga tidak mau jadi mereka juga maunya aku seperti ini, jangan dianggap saya nggak bisa gitu. Saya juga sempat kaget juga gitu kan. Kami pengen melayani itu, kami bisa, jangan dianggap kami nggak bisa gitu Bu. Jadi program kami memang kemarin sudah desainnya ini di adendum peronta ini kami mungkin akan adendum 20 bis yang bisa memuat teman-teman disabel. Yang non disabel kami juga sudah menyediakan untuk teman-teman yang seperti kursi roda dan sebagainya sudah ada Bu untuk 75 unit ini. Terus kemudian untuk karyawan juga memang kan kalau yang dulu kan memang teman-teman kondektur ini kebanyakan kaum hawa Bu. Di program ini kami sudah tidak menggunakan kondektur, kami sudah menggunakan sistem IT semua Bu. Namun nanti akan kami tampung, kami coba untuk ke bagian yang lain, dan kami akan coba merekrut teman-teman yang menggunakan kursi roda di bagian keuangan kami Bu, atau bagian administrasi, karena kan saya yakin teman-temannya lebih rajin Bu ya. Nah memang di PDJT ini agak berat juga untuk penyelesaian karyawan-karyawan. Kami dikit-dikit akan melakukan negosiasi Bu ya. Jadi memang kami juga tahu beban karyawan sebelumnya kan memang berat sekali. Dengan adanya program BTS ini kami akan coba untuk menampung, untuk diskusi. Kami mencoba memprioritaskan teman-teman yang sebelumnya bergabung, namun dengan adanya konsep manajemen yang baru ini, karena kami mengandeng salah satu
perusahaan angkutan yang sudah menerapkan standar atau angkutan yang sudah modern. Jadi nanti dalam perekrutan ini kami berubah, Bu. Kami akan melakukan perekrutan dengan tim bersama. Jadi saya juga mohon maaf laporan kami selalu telat, Bu, karena harus mereview yang tahun 2001 ini dan tahun 2002 akan saya robah. Karena kami kemarin baru tanda tangan kontrak ini 2 minggu kemarin. Begitu kontrak berarti kan kami sudah ada jaminan bahwa program BTS ini jalan, berarti program ke depan untuk program 2021-22 akan kami sesuaikan. Saya rasa itu, dan mohon dukungan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu karena memang kami baru, Bu, baru 2 bulan di Bogor ini. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak. Selamat juga Pak. Udah bergabung, udah selama 2 minggu. Semoga bisa mengedepankan hak-hak perempuan ya Pak dengan disabilitas. Kemudian program atau rencana transportasi, moda transportasi yang sudah didesain Bapak juga sudah mengedepankan difabel seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga laporannya jangan telat Pak kembali, karena pasti yang akan memonitoring selain bagian perekonomian, kami akan selalu warning ke bagian perekonomian juga Pak. Mungkin terima kasih Pak. Untuk Kabag Perekonomian Bu Dewi, mohon Bu, penguatan kembali Bu. Halo? Mangga Ibu. Ya, Bu Yulia. Ini ada monitoring lagi Bu, kita bersama Bu. Ya, siap. Mungkin pada intinya sih kami dari bagian perekonomian sangat mendukung penuh ya. Mendukung penuh kegiatan yang digagas oleh Pak Kabag Hukum berdasarkan Perpres 53 ya, Kota Bogor menjadi kota HAM, itu luar biasa gitu ya. Mungkin kalau bagian perekonomian dukungannya seperti apa ya? Dukungannya mungkin bersama-sama dengan BUMD gitu ya, kami memonep gitu ya, memonitor dan evaluasi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan rencana aksi HAM gitu ya. Kalau saya mungkin seperti itu, Bu Yulia, sukses terus buat bagian hukum dan HAM dan juga bagi BUMD ya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini gitu ya ada manfaat, ada sesuatu hal yang bisa diambil kemudian diterapkan dalam kegiatan operasional di BUMD. Mungkin itu Bu Yulia, terima kasih sekali lagi sudah diberikan waktu dan ruang bagi bagian perekonomian nih untuk ngobrol gitu, diskusi sharing dengan para BUMD. Walaupun para BUMD kayaknya udah bosen ya lihat muka saya. Karena seringkali kita bertemulah ngobrol lewat WA ataupun apapun. Terima kasih sekali lagi ya Bu Yulia, salam buat Pak Kabag ya. Siap Bu, terima kasih Bu Dewi atas penguatannya. Mungkin dari BUMD sendiri mau bertanya kepada Ibu Dewi apa segala sesuatu. Mangga dipersilahkan. Kayaknya udah sering Bu Yulia. Oh sudah. Oh siap. Siap Bu. Jadi mungkin itu ya Bu. Mungkin yang saya akan menyimpulkan Bu bahwa ternyata program bisnis itu perlu direview kembali ya Bu. Rencana bisnis itu perlu direview kembali untuk mengutamakan pemenuhan nilai-nilai hak asasi manusia, terutama pemenuhan terhadap hak perempuan dan disabilitas seperti itu. Atas nama bagian hukum Bu, mohon izin karena Pak Kabag juga ada kegiatan-kegiatan yang lain, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Bapak Direktur semuanya, dan OPD yang telah hadir. Terima kasih beberapa hari ini sudah mengikuti penyuluhan hukum dari hari Jumat, Senin, Selasa hari ini dari pagi sampai sore. Terima kasih sekali atas dukungannya kepada bagian hukum, dan mohon sekiranya ada laporan yang kesulitan atau kesulitan dalam pelaporan, nanti kami siap membantu, terbuka untuk membantu Bapak Ibu semuanya. Demikian mungkin akan saya serahkan. Sebelumnya nanti foto bersama ya Ibu, Bapak. Mohon on cam untuk mengakhiri webinar ini. Selanjutnya kami serahkan kepada host. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Yulia.
Sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita ada sesi foto bersama, jadi mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Yang terhormat juga terima kasih Ibu Dewi dari Kepala Bagian Perekonomian sudah mengisi acara hari ini. Baik, Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kembali atas partisipasinya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Direktur, Direksi, terima kasih semuanya. Dari beberapa OPD yang setia menemani kami, terima kasih. Hatur nuwun, mohon maaf kalau banyak kesalahan, terima kasih. Kepada Ibu Dewi, terima kasih Bu.